Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda di mana saja berada. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi mengenai konvensi hak anak, bagian klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, khususnya membicarakan terkait dengan anak-anak yang diadopsi. Informasi detailnya, ayahanda dan bunda bisa membaca pada pasal 21 Konvensi Hak Anak. Pasal ini merupakan salah satu pasal yang tidak diaktifkan pada saat pemerintah meratifikasi konvensi ini pada tanggal 25 Agustus tahun 1990. Baru diaktifkan kembali setelah tanggal 11 Januari 2005. Otomatis dilanjutkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan adopsi ini. Untuk melakukan adopsi yang benar, ayahanda dan bunda perlu berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Nanti di sana ayahanda dan bunda akan diarahkan ke tim PIPA yang terdiri dari perwakilan Kementerian Sosial, lalu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari Kepolisian, kemudian dari Imigrasi, khusus perwakilan dari Kementerian Sosial itu ditambah pekerja sosial yang tugas utamanya nanti akan melakukan kajian terkait dengan kesiapan ayahanda dan bunda calon orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri. Nanti akan diprospek sampai detail untuk memastikan pada saat seorang hakim untuk memutuskan apakah calon ayah angkat, calon bunda angkat siap menjadi ayahanda dan bunda dari anak angkatnya. Untuk itu, ikutilah prosesnya. Kenapa harus seperti itu? Karena untuk memastikan anak yang diangkat itu dia mendapatkan perlindungan dari ayahnya dan dari bundanya. Kedua, dia mendapatkan penghormatan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabatnya. Lalu yang ketiga, memastikan hak-hak dia terpenuhi, terutama terkait dengan kelangsungan hidup dia, tumbuhnya dia, lalu berkembangnya dia. Karena jangan sampai terjadi kasus-kasus sebelumnya ada proses pengangkatan hanya untuk memancing. Pada saat ayahanda dan bunda mendapatkan anak biologisnya, akhirnya ada beberapa anak angkat itu terabaikan. Ini akan dikaji oleh pekerja sosial dan juga akan didampingi oleh yayasan yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Sosial, antara lain Yayasan Sayap Ibu. Ayahanda dan bunda, hal-hal seperti ini kita harus cari informasinya. Jangan sampai kita akan salah jalan. Karena beberapa kasus yang ditangani oleh kepolisian, ada bidan yang ditangkap karena membantu proses persalinan seorang ibu dan anaknya itu langsung dibawa oleh orang lain dengan alasan bahwa orang itu nanti yang akan membesarkan anak itu, sedangkan biaya persalinan itu akan ditanggung oleh yang bersangkutan. Ini termasuk kejahatan yang akan dijerat melalui Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ayahanda dan bunda,
Bagi ayahanda dan bunda yang saat ini sudah menjadi berstatus sebagai ayah angkat dan ibu angkat, tetapi tidak melalui proses yang seperti saya jelaskan, ini akan menjadi persoalan baru. Untuk itu, segera konsultasikan dengan perwakilan yang ada di Kementerian Sosial dan konsultasikan dengan pengadilan supaya ada putusan pengadilan. Bagi ayah angkat dan bunda angkat yang masih merahasiakan kepada anak angkatnya, segera sampaikan. Karena akan menjadi beban seumur hidup bunda dan seumur hidup ayahanda. Dan juga akan merugikan anak kita sendiri. Karena jangan sampai dia mendapatkan informasi mengenai status dia itu dari tetangganya atau dari temannya atau dari pelaku bullying. Mana yang Anda mau pilih? Mau pilih langsung kita menjelaskan dalam suasana yang rileks kepada anak kita, atau anak kita mendapat informasi dari orang lain. Yang parahnya itu nanti pada saat kalau kebetulan anak angkat kita ini adalah wanita perempuan, kemudian pada saat akad nikah nanti ayahanda akan menyampaikan, saya bukan walinya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini jangan sampai itu terjadi. Saya ketahui di setiap sesi-sesi diskusi saya terkait dengan pasal ini, banyak peserta yang bertanya. Saya jelaskan bahwa apa yang bunda, ayah anda lakukan itu sudah baik untuk menyelamatkan anak itu. Tetapi yang paling utama juga menyelamatkan perasaan anak kita. Jangan sampai hatinya hancur cuma gara-gara kita menutupi informasi. Dan juga kita yang menutupi informasi setiap hari tidak tenang. Untuk itu, agar hidup kita tenang, kita memohon kepada Allah untuk diberikan cahaya dan kekuatan sehingga mampu menjelaskan kepada anak kita, dan kita memohon pada Allah agar anak kita tetap bertahan. Sebagaimana Zaid bin Haritsah tetap memilih Rasulullah daripada ayah biologisnya. Bagi mereka yang sudah merubah identitas anak dengan menambahkan atau menghilangkan nasab anak kita, itu juga perlu kita harus minta maaf kepada anak kita. Jangan sampai juga kita akan menghadapi masalah seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 37 sampai ayat 40 mengenai anak angkat. Ini juga harus kita jelaskan. Dan yang terakhir, ayahanda dan bunda otomatis akan meninggalkan anak ini juga. Terkait dengan harta, harus jelas. Jangan sampai anak kita akan menjadi korban dari keluarga-keluarga kita atau saudara-saudara kita. Karena anak angkat tidak mendapat warisan kecuali dapat hibah. Kalau bisa, sebelum meninggal, hibah itu harus sudah jelas. Ada catatan dari notaris atau dari advokat yang membantu kita. Ini ayahanda dan bunda yang perlu kita jelaskan. Marilah kita tetap mendampingi, membimbing anak angkat kita dengan catatan taat kepada aturan hukum, baik hukum Tuhan, hukum negara, maupun hukum yang berlaku di masyarakat. Demikian, kita lanjutkan sesi berikutnya masih dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Demikian ayahanda dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.